Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. UPTD Kemeteorologian Bukit Tinggi melakukan tera ulang timbang pedagang pasar bawah. Pasar Payakumbuh akan dibangun ulang tahun depan. Peringatan Maulid Nabi, ratusan santri di Pasaman Barat bagi-bagi makanan gratis ke pengendara. Banyak cara yang dilakukan warga untuk memperingati Maulid Nabi. Di Pasaman Barat, ratusan santri dari sebuah pondok pesantren membagikan makanan kepada pengendara yang melintas di Bundaran Simpang 4, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Makanan yang dibagikan merupakan makanan gratis. 1.000 paket makanan disiapkan para santri untuk dibagikan ke pengendara. Dalam waktu 2 jam saja, paket makanan habis dibagikan ke pengendara. Saat membagikannya, para santri ini mengiringinya dengan selawat. Selain bagi-bagi makanan, para santri juga lakukan long march dari pondok pesantrennya menuju Bundaran Simpang 4 sambil membawa sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan bahasa Arab. Aksi ini mendapatkan respons positif dari pengendara. Oke, pembagian makanannya cukup bagus ya. Mungkin mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat yang melintas di Bundaran Simpang 4. Dan ini mungkin sebagai wujud kepedulian dari para santriwan dan santriwati pondok pesantren, pondok pesantren yang kita menanggapi dengan positif. Ini sebagai bentuk kasih kepedulian dalam berbagi antar sesama. Bingkisan makanan ringan yang berbentuk kotak, banyaklah variasi di makanannya yang dibagikan. Kita dari pesantren Safinatun Najah Pasaman Barat mengangkat suatu acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kegiatan Hawajiz Al-Mahabbah, membagikan makanan kepada warga kita yang berkendaraan. Jumlah makanan yang kita bagikan saat ini ada 1.000 pieces. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat rezeki lagi dan kita bagikan lebih banyak lagi. Dalam aksi ini, para santri mendapatkan pengawalan dari polisi agar kegiatannya berjalan lancar dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD Pasaman pada hari Senin siang. Mereka menyampaikan 5 tuntutan, sebagaimana tuntutan mahasiswa secara nasional ke DPR RI. Antara lain, menuntut anggota DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat, reformasi di tubuh DPR RI, meninjau ulang pasal bermasalah di rancangan revisi KUHP yang sedang dibahas, pengesahan RUU perampasan aset, dan pembatalan tunjangan anggota DPR RI. Selain itu, mahasiswa meminta agar dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan DPRD Pasaman. Menurut mereka, sejak tahun 2018, DPRD Pasaman tidak pernah lagi melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan saat membuat perda. Mengutamakan 5 tuntutan, yaitu yang pertama ada menuntut DPR agar mengutamakan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat, mendorong reformasi DPR agar lebih akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat, mendesak DPR RI untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap pasal yang dinilai bermasalah dalam RKUHP dan menunda pengesahannya hingga seluruh pasal-pasal kontroversial diselesaikan, mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengesahkan RUU perampasan aset, dan menuntut DPR RI membatalkan kebijakan tentang kenaikan tunjangan DPR RI. Menanggapi tuntutan mahasiswa, DPRD Pasaman memastikan akan meneruskan aspirasinya ke DPR RI. DPRD Pasaman juga berjanji akan melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan. DPRD juga mengapresiasi aksi damai yang dilakukan puluhan mahasiswa. Ya, tadi telah kita dengar ada 5 aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa yang akan kita sampaikan ke pusat
Tentu ini kita sampaikan, kita sepakat dan setuju, dan sesegera mungkin dengan waktu yang telah ditentukan kita akan sampaikan ke pusat mana yang kewenangan pusat, dan pada intinya rata-rata seluruhnya itu adalah kewenangan pusat, mana yang kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten tentu akan kita tindak lanjuti. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan polisi. Setelah menyampaikan aspirasinya, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kreatif. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, mengolah sampah plastik menjadi batu bata. Sedikit demi sedikit, ibu rumah tangga di Lubuk Sikaping ini mengumpulkan sampah plastik, kemudian diolahnya menjadi batu bata. Proses pembuatan batu bata ini menggunakan alat seadanya. Sampah plastik yang sudah terkumpul dilebur menggunakan kuali dengan api. Kemudian, plastik yang telah meleleh dan melebur ini dicampurkan dengan pasir. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cetakan sehingga menjadi batu bata. Ide ini muncul saat ia menjadi petugas sortir saat melipat surat suara untuk pilkada. Sampah plastik yang banyak dibawa pulang untuk diolahnya. Batu bata yang dia buat dipakai untuk melanjutkan pembangunan rumahnya yang belum selesai. Kini, batu bata yang dibuatnya baru sekitar 50 potong. Meskipun belum mencukupi dari jumlah bata yang dibutuhkan, namun ibu rumah tangga ini tetap berkomitmen untuk terus membuat batu bata. Batu bata ini rencananya untuk memperbaiki rumah kami yang belum jadi. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa suatu saat nanti. Kalau pembuatannya dari apa nih? Dari sampah plastik dicampur dengan pasir. Sebelum dicampur pasir itu dilebur dulu. Setelah melebur baru dicampur pasir, dicetak. Itulah bata plastik. Dalam 2 kg plastik yang terkumpul, bisa diolah menjadi 3 potong batu bata. Selain menjadi barang yang berguna, pemanfaatan plastik bekas ini juga bisa mengurangi sampah plastik. Ide kreatif ini selayaknya bisa dijadikan contoh dan diproduksi dalam jumlah besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisuhan.